الذي أنزل القرآن وشرفنا بحفظه وتلاوته وتدبرنا بتدبره ودراسته وجعل من أعظم عبادته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دلت على وجوده المصنوعات وشهدت بجماله وكماله وجلاله وعظمته الآيات البينات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل فيما يرويه عن رب العالمين: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Allah yang kompak siap, niatkan zikir. Dauh ulama kullu lafzin min lafzil jalala fahuwa zikrun. Tiap-tiap lafaz jalla jalaluh itu dihitung zikir ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama kathara lafzu kathara ajruhu. Sabai jalmi aku seger berjamaah. Yauma yafirru likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ القرآن وعمل بما فيه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيتي كلهم قد استوجبوا النار. الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus abuya kita, guru besar kita, Abuya Aceng Jauhari, ta'anallahu fi hayatih. Beliau usia sudah 88 tahun. 88 tahun masih sehat, masih tiasa mapah. Belum tentu nih Bu Camat, kita belum tentu 80 tahun ya. Kita semuanya pasti akan menghadapi kematian. Bisa saja Bu Camat duluan, saya belakangan, atau dibalik, apa-apa, Bu Camat saya belakangan, Bu Camat duluan. Ya, itu rahasia ilahi. Doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu diberikan oleh Allah keberkahan zahiran wa batinan, amin. Juga muassis hadhil ma'had, ada Kiai Halili, ada Ustaz Dede. Saya Bu Camat, biar mengenalkan diri, saya juga sama, saya mantu dari Pak Kiai almarhum Kiai Marwan Fasluddin, saya mantu. Jadi bukan siapa-siapa sebenarnya, cuman karena saya jauh, tinggal di Banten, di Serang, jadi kesini tidak setiap hari atau tiap minggu, hanya
ketika ada acara-acara yang memang dirasa penting. Dan memang kebetulan saya pun di Banten juga sama, punya ma'had Quran juga sama seperti ini. Artinya saya berkhidmat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan sampai hari kiamat saya bersama Al-Quran. Dan kita semuanya mudah-mudahan termasuk muhibbin, orang-orang yang cinta Al-Quran. Walaupun tidak hafal Al-Quran, walaupun tidak hafal 30 juz, walaupun tidak hafal juz 30, walaupun cuma hafal juz Al-Fuqat, juz Tomat, juz Jeruk doang, tapi karena senang dengan orang-orang yang ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh, siapa yang senang kepada mereka, cinta kepada ahlul Quran, maka Allah pun akan senang kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Nurul ada kalian insyaallah, beliau hafizah. Saya di sini dulu tahun 99 Morawai, tapi alhamdulillah karena memang awet orang, saya baru 17 tahun OTW. Hidup itu dinikmati karena Quran itu turun tidak untuk bersedih, bahkan ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak berikan kita kesulitan dalam beragama, justru Allah turunkan Al-Quran falyafrahu, agar kita bersenang-senang, bergembira, bersukari. Siapa mereka? Wujuh yaumaidin musfirah, wajah-wajah mereka kelak di akhirat itu musfirah, senang, ceria, melebihi cerianya kita sekarang. Halo, lanjut. Ada insyaallah guru saya Ustaz Agus Salim, Ustaz Fatimah. Beliau nih Ustaz Agus Salim sekarang sudah meninggalkan dunia hitam karena rambutnya sudah putih semua. Dan beliau ini qari nasional. Saya tahun 94 kita sama-sama di Hotel Lingga, Ibu Camat. Saya dulu masih 10 juz, beliau sudah di Dewasa Putra dengan putranya dari Kiai Syahid Al-Falah. Jadi akrab dengan beliau karena kalau dulu pembinaan itu 1 bulan full kita. 1 bulan full itu di satu tempat. Belum ada handphone, belum ada komunikasi apa-apa, belum, sehingga kita tiap hari bersama-sama. Beliau dibina oleh para pakar qari, pakar tilawah, saya dibina oleh pakar hafiz Quran, oleh guru-guru yang luar biasa hafalan Qurannya. Akhirnya karena kita di dalam satu tempat, satu hotel, satu tempat itu ada cabang kaligrafi, ada cabang syarhil Quran, mensyarahkan Al-Quran, ada cabang tafsir, ada cabang cerdas cermat, ada cabang qari, tilawat Al-Quran, ada cabang hifdzil Quran, sehingga dengan tidak disadari kita belajar juga, Bu Jam. Belajar juga. Kita biasa 1 tahun itu dia 3-4 kali dibina di Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta, dulu tuh namanya Hotel Lingga, masih ingat. Sehingga ketika dibina, saya sebenarnya makanya murid saya Haikal Dodot gitu. Iya. Artinya kalau kita fokus ilzam baban wahidan yuftahu lakal abwab, fokuslah kamu dalam satu bab, dalam satu disiplin ilmu, maka Allah akan buka pintu-pintu yang lain, yuftahu lakal abwab. Ya. Saya nggak kebayang bisa ke Mekah, bisa umroh hampir tiap bulan, bisa berangkat haji, bagaimana saya mau gitu. Karena banyak hadiah-hadiah yang telah ditawarkan oleh Menteri Agama kemarin pun saya hampir berangkat karena ada sesuatu hal. Dibuka oleh Allah kemudahan-kemudahan yang lain. Kenapa? Karena bisa menguasai satu bab ilmu, bisa hafal Quran, maka mudah hidup itu insya. Sebagaimana Allah janjikan dalam hadis qudsinya yang tadi saya bacakan, man syaghalahul Quran wa dzikri am mas'alati a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran sehingga dia tidak sempat meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik baginya, yang terbaik insya.
Makanya saya begitu selesai saya jadi peserta MTQ 2010 sudah tidak ada lagi cabang yang saya ikuti karena sudah juara tafsir waktu itu di Bengkulu. Akhirnya apa? Saya minta, ya Allah, saya cuma pengen masuk TV biar nggak kesetrum gitu, nyobain kesetrum. Masya Allah, itu nggak lama, 1 minggu 2 minggu kemudian saya ada yang menghubungi namanya Pak Agung, host TV One Damai Indonesiaku. Dan 2011 saya mendampingi beberapa kali almarhum ayahanda almarhum Kiai Zain MZ untuk di Damai Indonesiaku. Kemudian setelah beliau wafat diganti dengan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, saya mendampingi beliau juga Ustaz Uji. Akhirnya saya mengundurkan diri karena setiap yang saya dampingi meninggal semua. Lihat ini juga naik ulang. Ya. Alhamdulillah pengalaman ini tahadduts bin ni'mah wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Ini makanya Pak Hafiz Quran ini ada Wildan, orangnya cute, ya. Senang gitu kelihatan, masya Allah. Kemudian ada Sulaiman, ini sudah dia memiliki dasar yang kuat, sudah Bapak punya modal yang besar, hafal 30 juz, masya Allah, luar biasa. Jangan puas dihafal saja, ini bagi semuanya, jangan puas dihafal, tapi juga harus bagaimana memahami, kemudian bagaimana yang terpenting mengamalkannya. Enak, saya kata almarhum MZ, enak Ananda Mukhtar kalau diundang ceramah habis nih materinya, baru 10 menit ceramah habis materinya nih, kehilangan ngomong apa, udah aja ngaji 1 juz, didengerin sama jamaah 1 juz setengah jam atau 40 menit, selesai itu. Karena hafal Quran biar didengerin, karena mendengarkan ayat Quran saja, man istama'a min ayatillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan baginya cahaya di yaumil ya. Makanya alhamdulillah kelihatan semua nih orang-orang yang cinta Al-Quran semua, terlihat dari wajahnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena kena sinar matahari. Saya juga bawa anak di sini, kebetulan almarhum ayahanda Abah Kiai Haji Marwan Fakhruddin, anaknya beliau, saya menikah kemudian wafat 2009, saya nikah lagi, kemudian ada anak saya namanya Alifah. Mana Alifah? Alifah Putri Nafira. Kita biar semangat, ada motivasi buat yang lain, tepuk tangan dulu. Ini anak saya kemarin di bulan Ramadan, beliau hilir mudik di televisi, di Trans TV, diundang oleh Ustadz Maulana untuk tampil. Kemudian di Banten TV beliau juga juara 1 juz, hafalan 1 juz. Alhamdulillah di Sultan TV juga juara Pildacil. Ini Pildacil, juara Pildacil di Sultan TV ya teh. Sultan TV ya. Kemarin alhamdulillah tabungannya dapat 5 juta selama sebulan, tapi habis sama bapaknya. Baik, ini sebelum kita lanjutkan mengenai Al-Quran, mengenai fadilah orang-orang yang hafal Quran, boleh dengarkan dulu, boleh? Ibu Camat, boleh saya izin ini anak saya, biar Ibu Camat barangkali masih punya anak atau punya cucu ya, biar cucunya bisa ngaji kan gitu. Amin. Untuk dengarkan beliau untuk berceramah atau pidato ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tadfaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan karunia dan kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling keren cara memimpinnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Alifah punya Batang Maryum. Tolong bantuin bilang cakep ya. Buah margiza, buah durian. Dua-duanya bukan kedondong. Alifah mau bacain teramahan. Tolong diperhatiin dong. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang Alifah hormati, kali ini Alifah berdiri di sini akan menyampaikan ceramah dengan judul Rasulullah is my hero. Ada yang tahu nggak hero itu apa? Hero itu adalah pahlawan atau panutan. Di zaman yang modern dan serba digital saat ini, kita seringkali disuguhkan oleh tontonan yang di luar tuntunan, terutama untuk kami para generasi muda. Seringnya Spider-Man jauh lebih dikenal daripada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Juga Batman lebih diidolakan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Belum lagi superhero lainnya yang ketenarannya justru melebihi ketenaran Rasulullah dan para sahabat di kalangan anak-anak seperti kami. Tapi Alifah yakin bukan di sini, bukan di tempat ini, tapi di sana jauh banget. Karena Alifah yakin di sini para cinta Rasul kan. Padahal superhero yang paling kuat, superhero yang paling gagah, yang adil terhadap rakyat dan negaranya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman terang benderang. Rasulullah juga yang memiliki akhlak paling mulia, juga kelak memberi syafaat kepada kita di yaumil hisab. Bukan Spider-Man, bukan Batman, bukan Superman, apalagi Hulk. Sebagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang Alifah hormati, jadi tolong ajarkan kepada kami siapa itu Rasulullah, bagaimana beliau dilahirkan, siapa saja silsilah keturunannya, bagaimana sepak terjangnya, agar kami ini mulai memiliki superhero yang pantas kami banggakan. Dan teman-teman yang Alifah cintai, mulai sekarang dan detik ini, kalau ada yang bertanya siapa jagoanmu, siapa idolamu, siapa panutanmu, maka jawabannya bukan Spider-Man, bukan Batman, bukan Superman, apalagi Hulk. Maka jawablah dengan lantang, jagoanku, idolaku, panutanku adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Alifah punya syair lagu. Yang tahu ikutin Alifah ya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, dan yang pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Uzur ma qala wa la ta'zur man qala." Hadirin, jangan lihat alifanya yang cantik kok, tapi dengar omongannya, baik atau tidak. Hadirin, Alifah punya pantun lagi for you. Tolong bantuin bilang cakep lagi ya. Beli Cempedak ke kota Medan, di jalan ketemu kepompong. Alifah akhiri keramahan, tolong tepuk tangannya dong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindar, kenapa menghindar? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu setiap diri sibuk memikirkan nasibnya untuk dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat yang lain ada wajah-wajah yang ceria. Tuh, maka di situ wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah, tertawa, dhahikah, mustabsyirah, bersukaria. Orang tertawa bagaimana? Bukan senyum lagi, tapi tertawa berseri-seri. Siapa mereka? Di antaranya orang-orang yang wajahnya berseri-seri, orang-orang yang tersenyum, tertawa. Mereka adalah para hafizul Quran, para hamilul Quran. Saat yang lain sibuk memikirkan dirinya sendiri, tapi para hamilul Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang hafal Quran, mereka sibuk mencari keluarganya, mereka sibuk mencari orang tuanya yang pertama. Dicari kemana bapakku, mana emakku, mana mamahku, mana abiku, mana ayahku, dicari, ketemu. Begitu ketemu, di dalam riwayat itu dia dipakaikan mahkota tajul waqar, mahkota kebesaran, mahkota yang begitu indah, yang luar biasa, dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Sampai di riwayat itu orang tuanya ini kaget, dia heran, kenapa aku dipakaikan mahkota yang begitu indah? Akhirnya Allah menjawab di situ, kata Allah, bi akhdhi waladikumal Quran bima kusina hada ya Allah. Kenapa engkau perlakukan kami begitu istimewa ya Allah, sementara yang lain sibuk dengan wajah-wajah yang suram, wajah-wajah yang ketakutan, tapi kami ini engkau perlakukan dengan baik. Apa kata Allah? Bi akhdhi waladikumal Quran, karena anakmu hafal Quran. Alhamdulillah. Iya, insyaallah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, siapa yang hafal Quran berusaha mengamalkan isinya step by step, sedikit demi sedikit dia berusaha mengamalkan apa yang dia baca, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baiti. Tidak hanya dia yang masuk surga, tapi dia akan mengajak, memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Min ahli baiti, 10 keluarganya, bukan 10 orang. Punten Pak Bu Camat, namanya sensus itu biasanya namanya satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bagaimana ayah ibu dan 2, anaknya 20 misalnya, di berapa itu? 22 kali 10, 220 orang bisa dimasukkan ke dalam surga. Kulluhum qad istaujabna, padahal 10 keluarga itu sudah divonis wajib masuk neraka gara-gara punya anak, gara-gara punya cucu, gara-gara punya keluarga, gara-gara punya saudara yang hafal Quran. Maka Allah selamatkan melalui Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ini kan begitu. Mohon maaf, orang tua yang anaknya tadi, mana orang tuanya Wildan? Yang mana? Udah berapa Quran juz apa? 10. Oh, luar biasa.
Orang tuanya Sulaiman mana? Bapaknya mana bapaknya? Bapaknya Sulaiman. Tahu nggak? Ibu udah berapa juz? Juz Al-Fuqat. Maka beruntung dan bersyukur kepada Allah bu, hari ini Allah dan kita semua menyaksikan ini. Anak-anak kita yang hafal ada berapa, 6 orang tadi ya. Tapi saya pesankan jangan berhenti di sini. Karena kalau sudah hafal Quran, sudah khatam, bukan berarti lancar terus. Quran itu kal ibilil muaqqalah, seperti unta yang diikat. Kalau dia tidak dipegang, tidak ditaliin, tidak pegang ikatannya, dia akan lari. Unta itu kalau dilepas lari. Tapi kita pegang, kemudian kita taliin, kemudian kita sandarkan ke pohon dengan erat, begitu nggak akan lari. Dengan cara apa supaya Quran tidak lari? Dengan cara dibaca, dimurojaah. Dan jangan lupa Quran itu akan hilang. Ma min ahadin ta'allamal Quran fanasiyahu illa bidzambin yuhdithu. Tidak ada seseorang yang memahami Al-Quran, yang menghafal Al-Quran kemudian lupa. Fanasiyahu illa bidzambin yuhdithu. Kenapa? Karena akibat dosa yang dilakukan. Walaupun sedikit dosanya, itu bisa mempengaruhi kekuatan hafalan Qur'annya. Walaupun hanya maksiat kecil. Makanya yang hafal Quran, yang Allah berikan amanah, jaga diri baik-baik, jaga amanah dengan baik. Insya Allah kalau bisa dijaga dengan baik, Quran nanti akan membelanya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah ayatnya. Saat yang lain sibuk, kita nanti insya Allah nanti di akhirat seperti tadi nanti. Seperti tadi kita bahagia melihat kita haru biru, kita bersedih, kita menangis. Menangisnya kita bukan sedih tapi menangis karena gembira, melebihi seorang pemuda yang sedang kasmaran kepada seorang pemudi. Au kamal roma irama fi damdutihi. Sebagaimana Bang Haji Roma dalam dangdutnya ketika kasmaran bikin pantun cinta. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Kok bisa Ustaz nyanyi? Oh iyalah, orang ahli seni gimana? Kori pasti bisa nyanyi, penyanyi belum bisa kori. Mau pembuktian kori, ayo dangdutan. Banyak buah semangka disimpan dalam nampan, banyak anak jejaka, cuma Kang Wildan yang tampan. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, cuma adekku cinta. Kalau lagi kasmaran begitu ya. Ini luar biasa. Kalau udah lagi jatuh cinta, itu dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak semua. Maka jadikan Quran itu seperti kekasih kita. Kita sedang kasmaran, maka tidak ada waktu yang tersita kecuali dia membaca Al-Quran, kecuali berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah. Karena salah satu tanda dicintai Allah, salah satu tanda dicintai Rasulullah, siapa yang ingin tahu, man arada an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasul, dia ingin tahu bahwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan juga Allah cinta kepadanya, namanya cinta yang terbalas. Maka falyanzur kaifa haluhu bil Quran, maka lihatlah bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sebagai bagian daripada senangnya kita dengan para ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja sebagai apresiasi dan juga sebagai
motivasi buat semua. Itu khusus seluruh saya. Doakan kita semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan sabar dan juga syukur, dan kita mudah-mudahan semuanya dijadikan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga doakan Kiai Marwan Fakhruddin, Kiai Jididin Ahmad Nasrullah, mudah-mudahan Kiai Marwan guru kita, orang tua kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kucurkan amal kebaikannya, serta Allah terima segala amal-amalnya. Juga Kiai Jididin Ahmad Nasrullah, Allah berikan kekuatan dan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Kita semuanya di sini mudah-mudahan juga kita mendapatkan kekuatan iman dan Islam, sehat jasmani rohani, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yassarallahu al-Qur'ana 'alaina wa a'inna 'ala tilawati. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa menghafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan pertolongan daripada Al-Qur'an dan senantiasa dimudahkan juga untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Wa qarraba lana kulla ba'id, dan juga mudah-mudahan Allah mendekatkan sesuatu yang jauh. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita mudah-mudahan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maslahat, berkah, dan juga mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khudh ma safa wa da' ma kadar, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lana ya Rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat, wa taqdina biha jami'al hajat, wa tutahhira biha min sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min hayatil ba'da mamat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, wa dina wa najina minal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman, putra dari Bapak Ucu. Salim aja. Itu lanjut itu. Putra dari Bapak Wan.
Ananda Aisyah Firdatul Masrurah. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Ajengan, alon, genap. Satu, tiga, dua. Sekali lagi, tiga, dua. Oke. Putri dari Bapak Haji Muhammad Hasan. Untuk kategori 15 juz, Ananda Amelia Cahyaeni, putri dari Bapak Ero Wasro Almarhum. Oke, agak sini, 3, 2. Sip. Ananda Mardiana Rahayu, putri dari Bapak Abdul Khalid. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2. Oke. Siti Nita Yulianti, putri dari Ananda Hoirunisa Septiani Marziqi, putri dari Bapak Ahmad. Ananda Hovifa Uswatun Hasanah, putri dari Bapak Bambang Sutrisno Saktiawan. Masih kategori 15 juz, Mia Ramdayani Zahro, putri dari Bapak Jaya. Hairun Nisa Al Istiqamah, putri dari Bapak Dadang Casmita. Kusmawan. Selanjutnya kategori Lensa kamera foto. Oke. Lihat sini. 3, 2. Ananda Siti Sini deh. Sini. Oke. Ananda Amalia Sa'diyah, putri dari Bapak Kiai Suhaib. Kamalin, putri dari Bapak Martin. Lihat sini. 3, 2. Lagi. Berikutnya kategori bin nazar. Ananda Octavia Ramadhani. Maaf, Ananda Eva Octavia Ramadhani, putri dari Bapak Jumadi. Ananda Siti Maskupa, putri dari Bapak Rifat Husaini almarhum. Bapak Subian. Kategori tahfiz terbatas. Ananda Ananda Untari Lakmi Sibawaisi, putri dari Bapak Asep Daryana. Iya, putri dari Bapak Wahyudi. Putri dari Bapak Bajang Nuraiha.
Febrianti Putri Gunawan. Nur Samsiah Luhur, putri dari Bapak Dian Saleh Sediati. Ananda Moza Auliawati, putri dari Bapak Adi. Dari Bapak Hendra. Bapak Rupama. Ananda Au Putri dari Bapak Ian Rarona pribadi. Ananda Hotma Fitriani, putri dari Bapak Asep Roni. Ananda Keisa Hasya Amelia, putri dari Bapak Jajang Nuh Permana almarhum. Ananda Liantinian, putri dari Bapak Yasjur. Ananda Syifa Nur Ain, putri dari Bapak Nana Suryana. Ananda Ayu Solawatul Fatwa. Ananda Neng Lailatul Lutfia, putri dari Bapak Ahmad Tentang Satari. Masayu Nurul Latifah, putri dari Bapak Ujang CM Idris almarhum. Siti Mariam Aulia, putri dari Bapak Asih. Nia Kistianti, putri dari Bapak Eli Ruheli. Ananda Kansa Suci Zafarani, putri dari Bapak Anton Yuli Wahyudi. Ananda Rizkia Andra Valentina, putri dari Bapak Ii Hernawan. Ananda Apriana Selianto Putri, putri dari
Ananda Aisyah Syahdiah, putri dari Bapak Henti Suhendi. Berikutnya kategori juz 30 untuk santriwati. Ananda Syakira Najwa Aulia, putri dari Bapak Dede Khoirudin. Ananda Vanisa Azahra Sofandi, putri dari Bapak Obi Sofandi almarhum. Ayo naik ke tanah, ke tanah. Ini eman gitu, eman tak acan eman, tak acan dipotong mohon. Bapak Ibu, jeda sejenak untuk mendengarkan azan dulu. Ita Suparta, putra dari Bapak Intang Putra dari Bapak Agak rapat tahu. Putra dari Bapak Odi. Ananda dari Bapak Dede Rustandi. Kategori 10 juz. Putra dari Bapak Ita. Ananda Ihsan Sastiana. Satu lagi. Agak rapat tak? Oke. Ananda Muhammad Farhan Padilla, putra dari Bapak Uus Sumantri almarhum. Dari Bapak Aryono. Siap, 1, 2. Kategori 5. Bapak Jahit. 1, 2, sip. 2, 3. Agak rapat dikit ah. 1, 2. Ananda Khalil Malik Ibrahim, putra dari Bapak Agus Priyadi. Ananda Rizky Aryanto, putra dari Bapak Dede Yanto. Siap, 1, 2, 3. Ananda Rizky Mauladi, putra dari Bapak Suhendi. Terus rapat. Geser. 1, 2, 3. Sip. Narira. Ananda Aditya Firmansyah, putra dari Bapak Enda Widianto.
Hah? Judul pakai rokok motor. Kayak Jawa, guys, dari rokok. Tadi rumah. Ananda Caesar Jihad Mahada, putra dari Bapak Nandang Taufikur Rahman, putra dari Bapak Muhammad Iqbal. Hah? putra dari Bapak Amar Muhyiddin. Putra dari Bapak Adam Sukaman. 1, 2, Ananda Arisalva Mulya Pratama, putra dari Bapak Mulyamin. rapat. Geser. Geser ya. Geser lagi. Oke. Cakap, ya. 1, 2, Ananda Dery Firmansyah, putra dari Bapak Unara. Ananda Muhammad Firman Maulana, putra dari Bapak Suhendar. Geser ya. Geser. Oke, 1, 2, 3. Sip. Ananda M. Fahri Al-Ghifari, Geser. putra dari Bapak Udin Wahyudin Almarhum. Sekali lagi. Ananda Alvan Akmal Amin Putra, putra dari Bapak Eman Sulaiman. Ananda Muhammad Rifaldi An-Nafi, putra dari Bapak Afif Budi Santika. Ananda Rizky Adiansyah, putra dari Bapak Odik Sodikin. 1, 2, 3. Ananda Ahmad Fadilah, putra dari Bapak Haris Pasra. Siap, 1, 2, 3. Oke. Ananda Panji Santika, putra dari Bapak Jujun Santika Almarhum. Ananda Zaki Nur Rahman Hadi, putra dari Bapak Kasimin Anas Hadi. Geser. Nah, siap, 1, 2. Sekali deh, pulang ngalir, tinggal ganti Umi tak akan ngalir aja nah. Bapak Nur Halis Almarhum. Ananda Rizky Abdul Wahab, putra dari Bapak Kara Almarhum. 1, 2, 3. Ananda Ahmad Dakiani, putra dari Bapak Muhammad Tohir. 1, 2, 3. Ananda Dias Praba Dinata, putra dari Bapak Sunoto. Geserkan dia. Nah, gitu. Oke, siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Ananda Fawaz Rizky Faturrahman, putra dari Bapak Samsul Mu'in. 1, 2, 3.
Ananda Cakra Lufi Adi Widaya, putra dari Bapak Jojo Sumarjono. Dan dia sekali. Berikutnya, juz 30. Ananda Ahmad Naufal Aulia, putra dari Bapak Ade Sutisna. Satu, dua. Oke. Geser lagi. Ananda Hamdan Nur Hilmi, putra dari Bapak Nasar. Ananda Rizky Bambang Sugianto, putra dari Bapak Suhermanto. Geser. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Sip. Yang terakhir, Ananda Muhammad Prima Wiguna, putra dari Bapak Hasan Nulihan. Satu, dua, tiga. Geser. Ayo. Nah, siap. Satu, dua, tiga.